Pada tahun 1942, di China ada perang anti-Jepang Tiongkok. Dalam dekade paling sulit di China. Di China Utara mengalami 4 penyisiran besar oleh tentara Jepang. Brigade di Kabupaten Pingyuan terdiri dari 473 orang, pengurangan menjadi hanya 84 orang. Kisah dimulai dari seorang wanita desa yang ditinggal suaminya perang untuk melawan Jepang, bernama Shifeng. Dia seorang wanita pekerja keras yang ditinggal dengan mertuanya. Ada seorang pria mata-mata Jepang bernama Bao Chang. Dia naksir dengannya. Dia selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Namun Shifeng tidak memperdulikannya. Akan tetapi dia selalu memaksa mendekatinya, membuat ibu mertuanya yang melihat memarahi dan mencurigai Shifeng. Karena hanya ditinggal putranya baru 1 tahun sudah memberi kesempatan pada pria lain. Suatu malam di saat semua tertidur, ada seorang pria masuk ke kamar Shifeng. Dia pun berteriak, ternyata suaminya bernama Mai Seng. Shifeng pun langsung bahagia melihat suaminya pulang. Mereka pun saling melepaskan rindu satu sama lain. Ibunya yang mendengar suara pria dari kamar Shifeng langsung bangun dan menguping di dekat kamarnya. Dia langsung berteriak memanggil suaminya dan menyuruh Shifeng membuka pintu kamarnya. Sementara Mai Seng langsung lari keluar lewat jendela kamar karena dia masih belum ingin menemui kedua orang tuanya. Karena dia yakin pasti ayahnya akan menyuruhnya gabung dengan tim anti Jepang lagi. Sedangkan dia masih ingin bersama dengan Shifeng. Ayah dan ibu mertua Shifeng masuk ke kamar Shifeng. Dia menanyakan siapa yang tadi ada di kamarnya. Shifeng tidak memberitahu. Justru dia bilang tidak ada siapa-siapa. Ayah mertuanya menyuruh istrinya kembali ke kamar. Saat pagi tiba, Shifeng pergi ke rumah Cayun, saudara terdekatnya, yang suaminya juga ikut berperang. Dia hidup hanya dengan kedua putranya yang masih pada balita. Shifeng membantunya beres-beres dan kemudian pergi ingin menemui suaminya. Dia pun merasa ada yang mengikuti. Dia pun lari dan melihat ternyata ibu mertuanya. Dia pun langsung menyuruh ibunya keluar. Ibunya bertanya ingin menemui siapa. Shifeng menyuruh ibunya agar melihat di dalam gua. Kalau tidak mempercayainya, ibu mertuanya masuk dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Mereka pun langsung pulang. Di jalan saat ibu mertuanya sudah jalan duluan, Bao Chang yang tertarik dengannya memeluk dari belakang. Shifeng mengira suaminya. Saat menoleh ternyata Bao Chang. Dia pun langsung marah dan menghinanya. Namun dia tidak peduli, justru dia mengancam akan menyerahkan mertuanya ke Jepang. Dan dia juga akan menyuruh orang Jepang membawanya. Tapi karena dia benar-benar mencintai Xing, jadi tidak melakukannya. Shifeng tidak peduli, dia masih menghinanya. Bao Chang memaksa memeluk Shifeng. Shifeng pun menendangnya sampai jatuh di selokan. Shifeng langsung pulang. Malam yang dinanti-nanti tiba. Shifeng menunggu suaminya datang di kamarnya. Suaminya datang, Shifeng langsung menyerang dengan ganas suaminya karena rindu yang sudah terlalu lama terpendam. Bao Chang menyelinap masuk dan mendengarkan pembicaraan mereka. Bao Chang marah dan cemburu. Mai Seng pergi lewat jendela dan menyuruh Shifeng menemuinya besok. Pagi tiba, Shifeng izin keluar membeli bawang. Ibu mertuanya tidak mengizinkan karena mencurigainya.
Ayah mertuanya yang mengizinkan dan menyuruh Shifeng ngasih makanan ke Chaeyoon. Setelah itu, dia datang menemui suaminya yang bersembunyi di gua untuk membawakan makanan dan keperluannya. Shifeng menanyakan keadaan Leugen, suami Chaeyoon. Maising terdiam dan menanyakan kenapa menanyakannya. Shifeng memberitahu kalau dia merasa kasihan pada istrinya dan kedua putranya. Dengan berat hati Maise menjawab dia baik-baik saja. Mereka langsung bercocok tanam lagi. Karena kecapean, Shifeng tertidur pulas. Maiseng membangunkan Shifeng. Melihat hari sudah sore, dia langsung ingin bergegas pulang. Maiseng mengantar sampai di depan gua. Ternyata ada mata-mata Bao Chang yang mengawasinya dan melaporkan ke Bao Chang. Bao Chang senang dan ingin memberitahu tentara Jepang. Sementara di jalan ayahnya menunggu Shifeng. Mereka pun pulang bersama. Di jalan ayah mertuanya menanyakan apa suaminya pulang. Karena ayahnya sudah mengetahui, dia pun memberitahu. Di rumah ibu mertuanya masih tidak percaya kalau putranya sudah pulang dan masih mencurigai Shifeng punya hubungan dengan pria lain. Ayahnya coba menjelaskan, namun ibunya masih tidak percaya. Chaeyoon dengan tergesa-gesa datang ke rumah Shifeng dan menyuruh Shifeng jujur apa Maising pulang. Karena Chaeyoon mendengar dan melihat banyak tentara Jepang menuju ke gua di mana Maising bersembunyi. Shifeng bergegas ingin memberitahu Maising, namun di depan ada Bao Chang, mata-mata Jepang. Shifeng menyuruh Chaeyoon mengantarkan keperluan Maising dan memberitahunya. Sementara Shifeng mengalihkan Bao Chang. Setelah Chaeyoon sampai ke gua, dia memberitahu Maising agar segera pergi karena orang Jepang sudah mengetahui keberadaannya. Namun terlambat karena mereka sudah dekat dengan gua. Maising menyuruh Chaeyoon pergi sendiri dan biar dia yang melawannya karena dia punya senjata. Maising menembakkan senjata api dan bersembunyi di semak-semak. Sementara Chaeyoon berlari membuat orang Jepang mengejarnya. Orang Jepang berhasil menangkap Chaeyoon. Semua anaknya dirawat Shifeng dan kedua mertuanya. Shifeng menemui Bao Chang dan menyuruhnya membawa kembali Chaeyoon. Karena Bao Chang sangat menginginkan Shifeng, Chaeyoon dikembalikan, namun dengan keadaan trauma. Karena dia sudah diperkosa bergilir oleh orang Jepang. Shifeng merasa bersalah dan menangis. Ibu mertuanya pun minta maaf karena selama ini dia menuduhnya berselingkuh dan sering menghinanya. Shifeng memberi dukungan dan semangat ke Chaeyoon. Namun Chaeyoon masih bersedih karena dia merasa ternoda dan kotor. Membuatnya malu dan takut berjumpa dengan suaminya nanti. Shifeng dan Chaeyoon mendengar suara tembakan. Mereka yakin kalau itu pasti suami Chaeyoon. Shifeng menyuruh Chaeyoon agar tidak kemana-mana. Shifeng pergi untuk melihat apa yang terjadi. Ketika Shifeng sampai di rumah, kedua putra Chaeyoon menangis. Shifeng melihat Chaeyoon sudah tiada karena bunuh diri. Dia menggantungkan diri di dalam kamarnya. Di samping makam Chaeyoon, Shifeng bersumpah akan membalaskan dendam akan apa yang terjadi dengannya. Ketika Chaeyoon mencuci baju di sungai, Bao Chang mendatanginya dan menagih janji karena dia sudah membawa Chaeyoon pulang. Bahkan Bao Chang mengancam kalau dia bisa menyerahkan mertuanya, bahkan kedua putra Chaeyoon ke orang Jepang. Shifeng pun menyuruh Bao Chang untuk bertemu dengannya besok. Shifeng semalaman tidak tidur. Dia membuatkan jaket untuk anak-anak Chaeyoon karena sudah musim dingin.
Shifeng memakaikan jaket ke anak-anak Chaeyoung. Ibu mertuanya menyesal dan memohon agar Shifeng tidak pergi meninggalkan rumahnya. Shifeng pergi di mana dia berjanji ingin menemui Bao Chang. Shifeng menyuruh Bao Chang mengikutinya. Shifeng membawa Bao Chang ke makam Chaeyoung. Di sana Shifeng menyuruh Bao Chang agar meminta maaf ke Chaeyoung. Awalnya karena dia sangat menginginkan Shifeng, Bao Chang pun meminta maaf di hadapan makam Chaeyoung. Di saat Bao Chang meminta maaf dengan serius, Shifeng mengambil gunting dari dalam jaketnya dan menusuk Bao Chang dari belakang. Bao Chang langsung mencekiknya, seraya menjelaskan kalau Mai Sheng yang harus bertanggung jawab karena kenapa dia bersembunyi dan menyuruh Chaeyoung lari, sehingga Chaeyoung tertangkap. Bao Chang juga ingin memberitahu tentang Mai Sheng. Namun Mai Sheng keburu datang dan menembak Bao Chang, membuatnya langsung mati. Shifeng memeluk Mai Sheng. Mereka berteduh di dalam gua. Dan Shifeng memotong rambut suaminya. Mereka pun berbincang tentang Chaeyoung. Shifeng juga berkata kalau tim anti Jepang sudah dekat dengan desa. Mai Sheng ketakutan dan langsung ingin pergi, membuat Shifeng ngambek. Mai Sheng memeluknya. Shifeng memberitahu kalau dia sedang mengandung. Mai Sheng senang dan berpesan apapun yang terjadi akan menjaga kandungannya. Karena sekarang dia selalu merasa ketakutan jika mendengar suara-suara. Shifeng menyuruh Mai Sheng agar segera bergabung dengan tim. Namun Mai Sheng menjawab kalau dia tidak menginginkan hal seperti itu. Harus tinggal di hutan, sering merasa lapar, dan harus membawa pistol. Shifeng merasa aneh dengan semua ucapan Mai Sheng dan bertanya apa selama ini Mai Sheng bukan seorang laskar. Awalnya Mai Sheng tidak mengakuinya karena Shifeng memaksa, dia pun berteriak, bukan urusan kita untuk melawan orang-orang Jepang. Shifeng marah karena Chaeyoung mati sia-sia. Shifeng pergi. Mai Sheng mengejarnya. Sesampai di rumah, Shifeng melihat anak Chaeyoung menangis, membuat Shifeng menanyakan kenapa dia menangis. Dia pun menjawab kalau ayahnya sudah meninggal. Shifeng pun menanyakan dengan jelas dari mana dia mendengar semuanya. Dia pun menjawab, Jenderal Lengzi dan Paman Leifu dia ada di dalam dan menyuruhnya bertanya padanya langsung. Shifeng pun masuk dan menanyakan apa yang terjadi dan bertanya apa yang dikatakan anak Chaeyoung benar. Mereka pun membenarkan. Shifeng masuk ke dalam kamar dan menangis. Jenderal Lengzi menjelaskan ke ayah Mai Sheng kalau dia selalu terdaftar di anggota militer. Anggota militer juga sangat menghargainya karena pengabdian ayahnya Mai Sheng. Tapi anggota militer juga harus menghukum mati pemberontak. Ayahnya pun memberi izin untuk anggota militer menghukum mati Mai Sheng. Karena ternyata selama ini dia bersembunyi karena dia seorang pemberontak. Dia sudah membunuh suaminya Chaeyoung dan 5 orang lainnya. Ibunya mendekati ayahnya. Ayahnya bilang kalau sekarang kita tidak memiliki putra lagi. Karena baginya putranya hanya satu yang sudah meninggal karena melawan orang Jepang, bukan malah pemberontak. Ibunya menangis sejadi-jadinya. Ayah Mai Sheng datang ke kamar Shifeng, menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya. Karena sekarang dia bukan menantunya lagi, karena dia sudah tidak memiliki putra. Shifeng bertanya bagaimana Mai Sheng membunuh 6 laskar. Ayahnya memberitahu Mai Sheng ingin keluar dari tim, namun atasannya melarangnya pergi. Tapi Mai Sheng tidak mendengarkannya dan tetap pergi, membuat atasannya menembak kakinya. Justru Mai Sheng malah membalas tembakan dan membunuh semua laskar yang ada di sana.
dan anggota laskar akan menghukum mati Mai Seng. Ayahnya pun menyuruh Shi Feng agar pulang ke rumah orang tuanya. Shi Feng datang ke gua dan menyuruh Mai Seng kembali ke desa. Mai Seng menolak. Shi Feng menanyakan, "Apa kamu ingin bersembunyi terus?" dan memaksanya pulang. Namun Mai Seng tetap menolak dan bilang dia tidak ingin pulang karena dia seorang pemberontak. Shi Feng memberitahu kalau Jenderal Leng Zi dan Lai Fu sudah kembali dan atasannya. Mai Seng kaget dan tidak percaya kalau atasannya juga datang dan bilang kalau Shi Feng berbohong. Shi Feng menanyakan, "Kamu tidak pulang, bagaimana kamu tahu kalau aku berbohong?" Dia pun bergumam sendiri, tidak mungkin atasannya kembali. Shi Feng menanyakan, "Apa suami Cai Yun sudah mati?" Dia pun bilang iya. Shi Feng bertanya, "Siapa yang membunuhnya?" Mai Seng masih berbohong. Dia bilang orang Jepang yang sudah membunuhnya. Shi Feng marah karena masih membohonginya. Mai Seng marah kenapa tidak percaya kepadanya. Shi Feng memberitahu, Jenderal Leng Zi dan Lai Fu bilang kamu pembunuhnya. Mai Seng menyuruh Shi Feng agar tidak mempercayainya. Shi Feng marah dan menamparnya. Shi Feng lari dan menangis. Mai Seng mengejar dan menyuruhnya berhenti menangis demi kebaikan kandungannya. Shi Feng bertanya, "Apa kamu juga memikirkan bagaimana nasib anak-anak Cai Yun?" Shi Feng menyuruh Mai Seng kembali. Mai Seng masih menolak. Shi Feng ingin pulang. Mai Seng tidak mengizinkan karena takut Shi Feng memberitahu keberadaannya pada semuanya. Shi Feng lari, Mai Seng terus mengejarnya. Mai Seng mencekik Shi Feng. Shi Feng berpura-pura sudah mati, membuat Mai Seng lari meninggalkan Shi Feng di tengah hutan. Ayahnya sudah ada di belakangnya membawa pistol. Mai Seng menjelaskan kalau dia tidak sengaja membunuh suaminya Cai Yun dan bilang kalau dia akan bergabung lagi dengan tim. Ayahnya memberitahu kalau tim akan menghukum matinya. Sang ayah ingin menembaknya. Mai Seng langsung bilang kalau Shi Feng sedang mengandung anaknya, membuat ayahnya langsung lemas. Shi Feng datang dan mengambil senjata yang dipegang ayah mertuanya dan menodongkan ke Mai Seng. Dia menyuruh Mai Seng berlutut dan bilang kalau kau sangat kejam, tega ingin membunuhku. Mai Seng memukul-mukul kepalanya sendiri. Shi Feng menjadi percaya pada Bao Chang kalau Cai Yun mati karena kamu. Mai Seng mengakui kalau dia memang menyuruh Cai Yun lari agar dia bisa bersembunyi karena dia takut melawan orang Jepang. Dia masih belum siap untuk mati. Mai Seng menyuruh Shi Feng menembak. Dia juga berpesan agar kelak jangan katakan tentang apa yang terjadi pada anaknya. Ayah dan Shi Feng tidak tega menembak Mai Seng. Melihat ke arah Shi Feng dan ayahnya, dia langsung berpura-pura menyerang agar Shi Feng menembaknya. Shi Feng menembak tepat di dadanya. Dan Mai Seng langsung mati tergeletak. Kisah pun berakhir. Dan buat sahabat semua, terima kasih karena sudah setia dan support channel ini.